Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you in the good condition. Amen. So today we are going to continue our material. They are qualities of animals and qualities of people. So please get ready and prepare your book and then open up your book in pages 9 to pages 11. To pages 11. Oke. Baik. Kemarin kita sudah belajar tentang adjektif pada benda. Hari ini kita akan belajar adjektif pada hewan atau binatang, kemudian adjektif pada orang atau manusia. Base-nya, qualities of animal and qualities of people have the same form. Jadi adjektif pada hewan atau binatang kemudian dan adjektif pada orang itu memiliki pola kalimat yang sama. Nah, yang mana pola kalimatnya? Ini dia. Ada di bukunya di halaman 9 ya. Yang pertama, untuk kalimat positif, maka yang pertama adalah subjek, kemudian diikuti be, am, is, are, kemudian diikuti adjektif atau kata sifat. Nah, untuk kalimat negatif atau kalimat yang menyatakan tidak, maka subjek be, am, is, are, kemudian not dan adjektif. Untuk kalimat negatif hanya ditambahkan kata not di belakang to be dan di depan adjektif. Depan kata adjektif ya, ada kata not. Nah, untuk subjek dan be itu tidak sembarang kita pasangkan ya. Ada pasangannya memang atau ada aturannya memang. Nah, jika subjeknya I, maka to be-nya am. Jika subjeknya you, we, they, maka to be-nya adalah are. Tapi jika subjeknya he, she, dan it, maka to be-nya adalah is. Is dipakai untuk subjek tunggal, he, she, dan it. It kata benda atau it kata hewan, kata ganti hewan atau binatang ya. Tapi kalau subjeknya sudah jamak atau lebih dari satu, maka to be-nya kita pakaikan are. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Example of qualities of animals. Nah, kalau kita ingin menggambarkan binatang menggunakan kata adjektif, nah yang bisa kita gambarkan yaitu kategorinya yang pertama ada size, kemudian shape, lalu color, speed, dan karakteristik. Nah, size ini adalah ukuran. Contohnya di sini, the cat is big. Kucing besar. Kucing itu besar. Nah, the cat di sini adalah subjeknya, is adalah to be. Kenapa dipasangkan dengan is? Karena the cat ini adalah kata ganti it. Kata ganti binatang yang jumlahnya satu atau tunggal. Maka di sini to be-nya adalah is. Kemudian big adalah kata sifatnya. Besar ya. Nah, kalau kita mau mengatakan kalimat negatif atau menyatakan kalimat negatif, menyatakan tidak, maka kita sisa tambah kata not. The cat is not big. Nah, selain big ada kata yang lain. Small, large, tiny, thick, long, short, and etc. dan yang lain-lain.
selain kata big ya. Kemudian shape. Shape adalah bentuk. The lion's eyes are round. Nah, di sini the lion's eyes adalah subjeknya. To be-nya are. Kemudian round adalah kata adjektifnya atau kata sifatnya. Nah, kenapa di sini pakai are? Karena di sini subjeknya lebih dari satu. The lion eyes. Berarti ada dua. Matanya singa itu ada dua. Jadi maka kita pakai are karena subjeknya jamak. Kemudian selain kata round ada yang lain ya, ada square, oval, circle, and etc. Bisa kalian cari di Google atau di kamus. Nah, selanjutnya color atau warna. The dolphin is gray. Kalau kita mau katakan tidak, makanya kita tambahkan kata not. The dolphin is not black. The dolphin adalah subjeknya, kemudian di sini is adalah to be-nya, gray adalah adjektifnya. Oke. Yang keempat, speed atau kecepatan. The hare is fast. The hare di sini adalah subjeknya, kemudian is adalah to be, fast adalah kata sifat. The turtle is not fast. Kura-kura tidaklah laju atau cepat. Alias the turtle is slow. Tapi di sini kata kalimat negatif ya, the turtle is not fast. Kemudian selain kata fast ada kata slow, frisky, and etc. Nah, lalu karakteristiknya atau ciri khasnya, the snake is fierce. Ular itu ganas. The snake is fierce. The snake di sini adalah subjek, is adalah to be, fierce-nya adalah adjektif. Nah, selain kata fierce ada kata funny, cute, and tame, and etc. Bisa kalian cari di kamus atau di Google. Nah, sekarang yang di dalam tabel ini adalah beberapa contoh ekspresi yang bisa kita tanyakan kalau ingin menanyakan tentang hewan. Yang pertama, what does it look like? Seperti apa bentuknya atau terlihat seperti apa? Di sini konteks katanya sudah diketahui ya, karena ada kata it di sini. Mungkin yang dimaksud adalah turtle atau cat atau cow, tidak tahu ya, tapi di sini yang kita tekankan saja, kita bisa jawab it has small and long ears. Jadi tergantung dari konteks kalimat sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, what is your pet like? What is your pet like? Seperti apa peliharaanmu itu? It is playful. It is playful adalah ceria ya. Jadi ini tergantung konteks kalimatnya, apa yang dimaksud sebelumnya. It is playful, maksudnya binatang peliharaanku itu ceria. Kemudian, what do you think of my pet? Menurutmu bagaimana dengan peliharaanku? Apa pendapatmu tentang peliharaanku? I think your pet is fierce. Saya pikir menurutku binatang peliharaanmu itu ganas. Seperti itu ya.
Nah, kita pindah ke contoh qualities of people atau kata adjektif yang ada pada orang. Yang pertama, ada kalimat di sini, he has many friends. His friends likes him. He is friendly. He is not fussy. He has many friends. Dia mempunyai banyak teman. His friends likes him. Temannya menyukainya. He is friendly. He di sini adalah subjek, kemudian is adalah to be, friendly adalah kata adjektif. Friendly ini ramah ya. Kemudian untuk kalimat negatifnya kita sisa tambahkan not. He is not fussy. Dia tidak cerewet. Faiz is a good student. He always tell us the truth. He is honest. Faiz adalah siswa yang baik. He always tells us the truth. Dia selalu menceritakan kebenaran. He is honest. Dia itu orangnya jujur. Seperti itu maksudnya ya. He di sini adalah subjek atau he itu adalah Faiz. Jadi he maksudnya di sini Faiz yang dimaksud ya. Kemudian is adalah to be, karena pasangannya is adalah he, maka he is. Kemudian honest adalah adjektifnya. Lalu contoh yang ketiga, Saad and Rasya are quiet boys. Saad dan Rasya itu pendiam. Kemudian they don't like talking. Mereka tidak suka bicara. Contohnya ya. Kenapa di sini pakai are? Saad dan Rasya kan subjeknya. Nah, di sini kita pakai to be are. Kenapa pakai are? Karena subjeknya jamak. Subjeknya lebih dari satu. Maknanya sudah jadi they, mereka. Maka kita pakai are. Quiet boy. Quiet ini di sini adalah adjektif. Jadi ingat ya, subjek ketemu to be, kemudian diikuti adjektif. Nah, contoh yang keempat, Ismail always gets the first rank. He is smart. He is not lazy. Jadi Ismail selalu mendapat peringkat pertama. He is smart. He di sini he adalah subjeknya. Dan maksudnya di sini adalah kata ganti Ismail. He is, kemudian isnya ini adalah to be-nya. Smart adalah adjektifnya. Nah, seperti yang di atas tadi, kalau kita mau mengatakan tidak, sisa ditambahkan not di depan to be atau di belakang kata not sisa ditambahkan di belakang kata to be dan atau ditambahkan di depan kata adjective. Her friends doesn't like her because she talks too much. She is fussy. Temannya tidak menyukainya karena dia terlalu banyak bicara. She is fussy. Dia cerewet. Jadi di sini her ini maksudnya dia perempuan ya. Nah, si subject is adalah to be dan fussy adalah adjective. Ingat ya. Nah, ini tabel ini adalah beberapa ekspresi bagaimana cara menanyakan tentang adjektifnya ya. Yang pertama, what does she look like? Kalau ada pertanyaan seperti ini, what does she look like? Kita jawabnya, she has slim and tall body. Dia tinggi dan langsing, atau langsing dan tinggi. What is she like? What is she like? Seperti apa dia itu? Seperti apa dia itu? Maksudnya dia perempuan ya. She is friendly. Dia itu ramah. Kemudian, what do you think of her?
Menurutmu bagaimana orangnya? Bagaimana dia itu? I think she is patient. Saya pikir dia itu penyabar atau sabar. Ya. Her di sini atau she maksudnya dia perempuan ya. Kalau laki-laki tentu kita ganti what does he look like, what is he like, and what do you think of him. Jadi jawabannya pun diganti pakai kata he bukan she. Oke. Baik, penjelasannya sampai sini saja dulu. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan di grup. Thank you and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.